Mengapa harus dengan Bang Rocky Gerung dan bukan dengan abang-abang filsuf lainnya yang tentu sejak lama, sejak dahulu telah membuktikan bahwa filsafat mereka telah ikut membentuk sebuah peradaban Indonesia. Kita akan bincang di Bukan Ahli Filsafat. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Ahli Filsafat. Tentu harapannya ini menjadi sebuah sekolah publik ya, bagi kita semua, di mana kita semua adalah guru atau dosen bagi diri kita ya, guru, dosen sekaligus murid bagi diri kita sendiri ya. Nah, inilah kemudian menjadi tempat di mana kita mencoba membangun idealisme ya, cita-cita Jürgen Habermas dengan dialektika deliberatif atau komunikasi deliberatif yang menghadirkan para kontributor-kontributor di dalam membangun pikiran-pikiran filsafat mereka dalam berdialektika di dalam ruangan ini ya. Sasarannya tentu adalah terciptanya sebuah komunitas masyarakat yang bisa berpikir secara dialektis ya, tidak harus berdebat ya, tetapi karena kita tahu bahwa filsafat sejatinya mengantar orang untuk toleran dengan semua pemikiran ya, tidak menyasar pikiran seseorang, personalitasnya, tetapi filsafatnya. Itulah yang akan menjadi sebuah mega proyek dari Bukan Ahli Filsafat ya. Mengapa disebut dengan, ada yang mengatakan mengapa harus ruangan ini disebut dengan Bukan Ahli Filsafat, yang seolah-olah merendah tetapi sebenarnya meninggi. Saya tidak tahu bahwa batasan tinggi itu apa, batasan rendah itu apa. Nah, lebih baik saya di sini mengawal diri untuk mengatakan bukan ahli filsafat, supaya nama atau atribut pada channel ini menyadarkan saya, bahkan siapapun, kita bukanlah seorang ahli di dalam konteks berfilsafat. Jadi kalau demikian, apa dong kalau begitu ya? Ada juga yang mengatakan bahwa konten-konten ini tidak memiliki PowerPoint ya. Ya, saya kira bisa saja itu benar, tetapi kalau saya lihat rentangkan definisinya, PowerPoint itu adalah poin yang dipowerkan ya. Nah, apa poinnya di situ? Ya tentu filsafatnya Rocky Gerung ya. Nah, secara keseluruhan tentu kita tidak mengatakan bahwa Rocky Gerung adalah sosok yang harus dikritik ya. Saya kira filsafatnya saja, sebab filsafat yang dikatakan oleh Bang Rocky itu bisa jadi sekarang sudah pindah dalam menghuni benak banyak orang di Indonesia, sehingga mereka akan mencontoh, menjadikan Rocky Gerung sebagai role model di dalam konteks berfilsafat ya. Seperti seorang pendekar yang naik panggung sana sini untuk mencari lawan, untuk melakukan sebuah perdebatan filosofis yang mungkin agak terasa lain ya. Ini filsuf Sanglian ya, filsuf yang lain yang kemudian saya kira perlu juga kita respon ya. Tentu sekali lagi tidak ada kebencian sama sekali kepada Bang Rocky Gerung, tetapi mungkin proyek filsafat beliau itu perlu kita respon dan coba kita dialektikakan dalam ruang-ruang ya. Ada yang mau menginginkan saya untuk berdebat dengan Bang Rocky Gerung. Saya kira agak sulit ya, agak sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Agak sulit karena satu, memang level Bang Rocky Gerung itu adalah sudah malang melintang dalam dunia elit ya, di ruang publik elit ya, saya sebut saja demikian. Sementara ya saya hanya berada pada satu dimensi lokal ya. Ya syukur-syukur dengan adanya aplikasi YouTube ya sudah mulai kemudian muncul ya, sehingga ada yang bertanya, dari mana aja lo tiba-tiba muncul? Ya, saya sudah eksis di dunia ini puluhan tahun ya. Berfilsafat puluhan tahun, ya tentu berfilsafat tidak harus di depan televisi. Ya, berfilsafat itu adalah sebuah aktivitas keharian. Inilah yang tema atau topik yang kita mau bicarakan lebih jauh tentang filsafat ya, Rocky Gerung dan filsafat di sekitar kita. Saya ingin memulai menajamkan apa yang saya sampaikan. Ya, syukur-syukur kalau tajam, kalau tumpul ya kita asal lagi ya. Baik, teman-teman, saya mencoba untuk menyimak komentar-komentar teman-teman dan mencoba memberikan respon semampu saya dengan energi yang terbatas, tetapi harapannya bisa memberikan pesan bahwa saya hadir
ikut dalam diskursus atau pemenuhan teman-teman. Karena itu saya mencoba untuk mencari sebuah buku lagi yang sempat saya miliki secara manual, dan juga membuka lagi perpustakaan online saya untuk melihat manakah hal-hal yang bisa dipakai untuk menjadi background atau backupan dalam berargumentasi. Ya, saya sedang membaca buku ini, teman-teman. Ke depan akan banyak kita bicarakan philosophical antropologi, ya. Jadi kita bicara tentang filsafat antropologi, ya. Jadi ini merupakan buku wajibnya teman-teman di antropologi, ya, bicara tentang yang ditulis oleh J.F. Donsel, ya. Ya, nanti sajalah saya baru mau baca, tetapi saya ingin mengingatkan ini bahwa kita perlu memahami manusia itu dalam perspektif filsafati, ya. Karena ketika kita tidak bisa memahami manusia, maka dalam konteks kehadiran kita bersama, ya kita akan mengalami banyak sekali benturan-benturan yang seharusnya tidak perlu, ya. Ini yang kemudian saya ingin bicarakan. Mudah-mudahan tidak kacau, ya. Kalau kacau itu kan ya tinggal disusun ulang. Suatu ketika, kalau teman-teman pernah baca buku sastra, ya, novel atau apa namanya, Khalil Gibran, suatu ketika Gibran sedang duduk di sebuah pohon atau tertidur di sebuah pohon, ya, ya tidur-tidur ayam lah, ya. Kemudian temannya berusaha untuk memanggil dia dan kelihatannya tidak ada reaksi dari Gibran. Kemudian ibunya mengatakan dia tidak ada di situ, ya, atau dia tidak ada di sini. Padahal secara physically Khalil Gibran ada di situ, ya. Tapi kenapa ibunya mengatakan dia tidak ada di situ, ya? Ya itulah mungkin sang Khalil Gibran sedang berfilsafat tentang sesuatu yang ada di sekitarnya, ya. Nah, ketika seseorang berfilsafat, kita tahu bahwa dia tidak harus membutuhkan kamera, dia tidak harus membutuhkan lawan, ya, untuk berdebat, ya. Filsafat sejatinya adalah sebuah aktivitas berpikir yang seringkali jauh dari keramaian, ya, jauh dari keriuhan, ya. Bahkan dia tidak harus membutuhkan pasangan-pasangan yang populer atau orang-orang yang dikenal di seluruh dunia, seluruh Indonesia, ya, sebut saja Rocky Gerung. Untuk bisa berfilsafat, untuk menguji filsafat-filsafat kita, kehidupanlah yang mengujinya, bukan Rocky Gerung yang mengujinya. Ya, kalau teman-teman ingin memasangkan saya dan berdebat dengan Bang Rocky Gerung, saya sedang memfilsafati manfaat apa yang bisa didapat dari sebuah perdebatan yang dari sisi penggunaan diksi-diksi itu mengundang sebuah perdebatan-perdebatan yang akan sulit untuk bisa menghadirkan pemikiran-pemikiran yang baik, ya, saya kira. Nah, kalau kita mau belajar tentang konteks filsafat, ya, saya kira banyak orang yang tidak sadar bahwa apa perilaku, ya, baik sebut saja dalam konteks berkomentar, berbicara, kita akan melihat, ya, kandungan filsafat, latar belakang filsafat seseorang itu dari apa yang dia katakan, bagaimana cara dia mengatakan sesuatu, bagaimana cara dia menulis sesuatu, dan bagaimana cara dia menanggap situasi yang ada di sekitarnya. Coba teman-teman atau sobat-sobat sekalian perhatikan apa yang sobat tulis di komentar di ruang komentar di bawah channel ini. Itu adalah gambaran dari filsafat teman-teman, ya. Nah, sekali lagi, mengapa kita sebut sebagai bukan ahli filsafat? Karena pada dasarnya kita semua itu adalah seorang filsuf, ya. Atau sebut saja lebih sederhana, kita semua itu punya filsafat, ya, punya filsafat. Semua. Jadi kalau kita bicara tentang penduduk Indonesia, ya kurang lebih 270 filsuf di Indonesia, atau 270, ya, minimal memiliki filsafat, ya, sendiri-sendiri tentang sebuah isu, tentang sebuah persoalan dan sebagainya. Sederhana, ya, filsafat itu adalah pandangan seseorang, pikiran seseorang, ya, yang mengandung tentang anutan nilai-nilai tertentu. Nanti kita akan bicara tentang filsafat Nusantara, ya, supaya kita lebih paham bahwa filsafat itu tumbuh dalam sebuah konteks yang namanya Nusantara, yang namanya Indonesia, dan bagaimana kemudian filsafat itu memberikan kehidupan bagi seluruh, ya, warga negara, warga Nusantara. Ini penting. Filsafat yang ada di sekitar kita itu, ya, menunjukkan bahwa
aktivitas berfilsafat atau proses kita berfilsafat, ya, menggunakan filsafat itu atau belajar filsafat atau apapun lainnya, itu merupakan sebuah aktivitas yang biasa sebenarnya ya. Setiap hari kita mendengar pandangan orang, pendapat orang, sikap orang. Itu semua adalah filsafat, gugusan filsafat-filsafat. Kalau kita mau belajar banyak tentang filsafat, ya saya kira saya harus mengakui sampai hari ini, ya orang yang paling berpengaruh, filsuf yang paling berpengaruh dalam benak saya itu adalah orang tua saya. Ya. Dia tidak bisa dikalahkan oleh siapapun karena dia telah membentuk kepribadian jati diri seorang filsuf. Ya. Saya kira ini perlu harus disadari bersama bahwa mengidolakan filsuf itu adalah sebuah kecacatan dalam berfilsafat. Ya. Tetapi kita harus bisa membuktikan, ya, konteks pengidolaan itu adalah pada filsafatnya, pada ajarannya, pada pikirannya, pada gagasannya. Nah, sejauh mana gagasan dan pikiran itu dapat mengubah seseorang, membentuk kepribadian seseorang, itulah sumbangsi filsafat. Ya, karena itu filsafat tidak mengabdi pada orang. Ya, filsafat mengabdi pada gagasan, pada ide esensial dari sebuah kebenaran yang dicintainya. Nah, karena itu teman-teman jangan abaikan orang-orang di sekitar teman-teman. Ya, jangan kemudian memformat tentang guru-guru filsafat itu harus yang masuk televisi. Ya. Hati-hati, konstruksi media sosial itu, media televisi itu, ruang publik itu kadang-kadang diboncengi oleh sebuah kepentingan-kepentingan politik, kepentingan kapitalis, ekonomi, dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa juga, dia adalah salah satu dan bukan satu-satunya ruang berfilsafat. Ukuran tentang kebesaran seseorang bukan pada konteks apakah dia masuk TV atau tidak masuk TV. Filsafat itu tidak harus kemudian dielus-elus di depan kamera dan kemudian dibesarkan, diasuh dalam ruang media yang sejatinya sebenarnya bisa jadi tidak berisi pada isi filsafat. Nah, itulah yang saya katakan bahwa filsafat ada di sekitar kita. Filsafat bisa kita pertukarkan satu dengan yang lain ketika kita duduk ngopi, bercakap-cakap dengan orang tua, orang yang kita kasihi, pasangan kita, anak-anak kita. Terjadi pertukaran filsafat di sana-sini. Dan kita tahu yang unggul itu adalah nilai-nilai yang kita anggap ya memiliki katakanlah tingkat penerimaan atau konsensus masyarakat. Nah, ada juga teman yang mencoba untuk mengatakan bahwa bukankah konsensus masyarakat itu dapat didefinisikan ulang? Yes, of course, ya. Itulah makanya sebuah nilai-nilai dalam sebuah kehidupan dalam masyarakat itu untuk sementara waktu dipegang dan kemudian diuji oleh waktu, diuji oleh masyarakatnya, apakah filsafat-filsafat yang membentuk ya, yang mendrive kehidupan masyarakat itu masih bisa dipertahankan atau tidak. Jadi poin saya teman-teman supaya bisa memahami apa yang saya maksudkan, Rocky Gerung adalah salah satu pintu masuk kita untuk mempertanyakan tentang model berfilsafat yang beliau lakukan dengan pilihan diksi yang sekira berhadapan-hadapan dengan nilai-nilai keutamaan. Ya. Dibicara tentang virtue, ya, value, ya, nilai-nilai keutamaan kebajikan yang hidup di dalam satu masyarakat. Nah, jadi bukan saya tidak menghargai ya, proses berfilsafatnya Bang Rocky Gerung. Saya kira filsafat Bang Rocky Gerung itu sekali lagi sign quote itu bentukan media, ya, bentukan media. Media dapat saja membentuk seseorang atau bahkan menjatuhkan seseorang. Mari kita lihat konstruksi pada Bang Anies Baswedan, ya. Hari ini ya, Bang Anies Baswedan kehilangan ya kameranya, kehilangan popularitasnya oleh karena ya media dan politik bersinergi untuk melakukan itu, ya. Tapi sekali lagi Bang Anies juga kembali akan bisa muncul ke permukaan publik kalau kemudian ada sinergi kerjasama dari media, ya, artinya media sepakat untuk membesarkan. Ya, kita sudah tahu bahwa filsafat media, ya, bahwa media itu dapat saja membesarkan, meraksasakan seseorang, bahkan mengecilkan seseorang, dari mengkurcacikan seseorang, dari yang tadinya tidak ada apa-apa, menjadi someone di ruang kamera, di depan kamera, ya, dan sebaliknya, ya. Jadi itu yang harus saya sharekan kepada teman-teman. Poinnya adalah mari lihat sosok-sosok di sekitar kita, guru ngaji kita, pendeta kita, siapapun itu, ya, para pemuka-pemuka agama, ya, paman kita, nenek kita, kakek kita, tukang bakso, tukang beca, semuanya, mereka semua punya filsafat. Dan kadang-kadang Anda akan terkejut bahwa filsafat yang Anda butuhkan keluar dari benak
seseorang yang Anda tidak bayangkan sebelumnya. Ya, bukan ahli filsafat.